Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun Anda menonton video ini. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai hasil proyek UTS kami yang berjudul Sistem Pakar untuk Prediksi Diagnosa Penyakit Kucing menggunakan metode Certain Vector. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Nur Sahid, lalu ada Dika Restu Fauzi, Yoga Agustiansyah, dan yang terakhir Iqbal Aminuddin. Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi saat ini berperan penting dalam mengolah data menjadi informasi yang relevan. Informasi yang relevan ini untuk mendukung pengambilan keputusan setiap orang. Salah satu pengaplikasiannya di bidang kecerdasan buatan adalah sistem pakar, sebuah sistem yang mampu meniru keahlian pakar manusia. Pada proyek ini, kami mengambil tema untuk mendiagnosa penyakit pada hewan, lebih spesifiknya kepada hewan kucing, di mana terkadang akses ke dokter hewan seringkali terbatas, terutama di daerah terpencil, baik itu karena kurangnya tenaga dokter hewan, ataupun keterbatasannya waktu praktek dari dokter hewan tersebut. Dengan kondisi ini, diperlukan sebuah solusi untuk pemilik hewan agar bisa melakukan diagnosa awal penyakit hewan secara mandiri. Proyek kami saat ini berfokus pada pengembangan basis pengetahuan untuk sistem pakar yang menggunakan metode Certain Vector sebagai langkah awal pengembangan aplikasi. Beberapa tahapan yang kami lakukan dalam pengembangan proyek ini yaitu pengidentifikasian masalah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, akses kepada dokter hewan seringkali mengalami keterbatasan. Dengan pembuatan proyek ini, kami mengharapkan adanya sebuah solusi kepada pemilik hewan agar bisa melakukan diagnosa awal penyakit hewan tersebut. Berdasarkan masalah yang sudah teridentifikasi, selanjutnya proses akuisisi pengetahuan. Pada proyek ini, proses pengakuisisi pengetahuan dilakukan dalam dua tahapan. Yang pertama adalah dengan melakukan studi literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan proyek kami. Setelah mendapatkan pengetahuan dari beberapa proyek penelitian sebelumnya, dilakukan wawancara kepada pakar terkait untuk memvalidasi apakah hasil temuan kami dari proyek penelitian sebelumnya itu masih relevan atau tidak. Setelah mendapatkan hasil validasi, selanjutnya dibuatkanlah representasi pengetahuan dari hasil validasi terhadap pakar tersebut. Pada tahap ini, proses akuisisi pengetahuan dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber penelitian terdahulu dan wawancara dengan pakar di bidang terkait. Informasi yang diperoleh digunakan untuk memahami konsep gejala serta hubungan antara elemen yang ada di dalam domain masalah. Pertama, studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai jurnal penelitian terdahulu yang berhubungan dengan diagnosis penyakit kucing menggunakan metode sistem pakar. Kajian ini untuk menambah variasi gejala dan penyakit dalam basis pengetahuan. Kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan dokter hewan berpengalaman, yaitu dengan Dokter Hewan Ibnu dari Garut Pet Care Center dan Dr. Arif dari Ada Pet Shop dan Clinic. Informasi yang diperoleh mencakup gejala umum yang muncul pada penyakit kucing, tingkat keparahan gejala, hubungan antara gejala dan penyakit, serta estimasi tingkat kepercayaan berdasarkan pengalaman klinis. Hasil akuisisi pengetahuan. Yang pertama, hasil akuisisi menghasilkan basis data berisi 54 gejala klinis seperti demam gatal, kerontokan bulu, infeksi telinga, muntah, dan lain-lain yang banyak ditemukan pada kasus nyata di lapangan. Kedua, penyakit yang dihimpun meliputi 24 jenis penyakit utama, diantaranya skabies, ringworm, ermits, infeksi bakteri, dan rabies. Setiap penyakit dikaitkan dengan jumlah gejala spesifik berdasarkan referensi ilmiah dan hasil konsultasi dari pakar. Yang ketiga, alopecia dikeluarkan dari daftar penyakit karena menurut Dr. Hewan Ibnu Mahmudin, alopecia bukan penyakit spesifik melainkan kumpulan gejala kebotakan yang masif atau parah. Keempat, felin aslinya dihapus berdasarkan pendapat Dr. Arif Gunawan yang menyatakan bahwa selama praktik profesionalnya
ia belum pernah menemukan kasus tersebut sehingga dianggap belum memiliki data pendukung yang memadai. Berikut adalah tabel hasil akhir dari akuisisi pengetahuan. Terdapat 22 penyakit, diantaranya scabies, ringworm, Hermits, Mastitis, Pyometra, prolaps, rectum, infeksi bakteri, infeksi jamur, kutu, sampai pyoderma. Lalu ada 54 gejala penyakit, diantaranya peningkatan suhu tubuh seperti gatal, kebotakan dan kasar, ruam, kulit menebal, kulit kering, ketombe, kulit berkerak, sering menggelengkan kepala, bau tidak sedap dari telinga, sampai penurunan berat badan. Metode inferensi pada pembangunan basis pengetahuan ini kami menggunakan metode inferensi synthetic vector. Metode synthetic vector bekerja dengan memberikan nilai keyakinan CF pada setiap fakta berdasarkan bukti pakar berkisaran antara negatif 1 hingga plus 1. Ketika pengguna memasukkan gejala, sistem akan menghitung nilai CF untuk setiap aturan if then yang terkait. Nilai CF hasil tiap aturan kemudian digabungkan menggunakan formula CF untuk menghasilkan nilai keyakinan akhir pada setiap hipotesa penyakit. Selanjutnya, metode representasi pengetahuan. Kami memadukan antara dua pendekatan referensi. Yang pertama rule based dan yang kedua frame based. Frame based digunakan untuk memodelkan setiap penyakit sebagai objek dengan atribut nama penyakit, daftar gejala, dan bobot relevansi antar gejala. Ini memudahkan pemeliharaan dan penambahan data baru. Selanjutnya, pada rule base, hubungan gejala penyakit diubah menjadi if dan masing-masing dilengkapi nilai CF. Adapun keunggulan dari pendekatan gabungan ini, yang pertama, struktur pengetahuan yang lebih sistematis. Dengan adanya frame, informasi tentang penyakit dan gejala menjadi lebih mudah diorganisasikan dan dikembalikan. Yang kedua, fleksibilitas inferensi. Aturan berbasis synthetic vector memungkinkan sistem pengambilan keputusan diagnosis meskipun informasi yang diberikan pengguna tidak lengkap. Yang ketiga, memudahkan pemeliharaan. Penambahan penyakit atau gejala baru cukup dengan memperbarui frame dan menambahkan aturan terkait tanpa perlu mengubah keseluruhan struktur. Adapun keterbatasannya meliputi yang pertama, kompleksibilitas implementasi. Integritas antara frame dan aturan membutuhkan desain awal yang cermat agar hubungan antar komponen tetap konsisten. Yang kedua, pengolahan ketidakpastian ganda. Karena informasi dapat berasal dari banyak atribut dalam frame, kombinasi nilai CF memerlukan metode penggabungan yang tepat agar hasil inferensi tetap valid. Yang ketiga, ketergantungan pada kelengkapan frame. Jika informasi dalam frame kurang lengkap, maka inferensi berbasis aturan juga menjadi kurang akurat. Selanjutnya, berikut hasil representasi pengetahuan. Misal, yang di sebelah kiri yaitu frame base dengan nilai CF yang telah diisi oleh pakar. Di sini terdapat dua pakar. Selanjutnya yang di sebelah kanan yaitu representasi dari rule base. Sekian. Dari apa yang sudah teman-teman saya jelaskan, maka untuk kesimpulannya adalah dalam proyek ini kami berhasil membangun basis pengetahuan untuk sistem pakar diagnosis penyakit kucing menggunakan metode synthetic vector. Basis pengetahuan terdiri dari 54 jenis gejala dan juga 22 penyakit utama yang disusun berdasarkan hasil studi literatur dan juga wawancara terhadap pakar itu sendiri. Representasi pengetahuan mengembangkan pendekatan rule based dan juga frame based untuk menangani kompleksitas data serta mendukung inferensi yang fleksibel dan sistematis.
Metode CT-vektor dipilih untuk mengelola ketidakpastian dalam diagnosis, memungkinkan pemberian nilai keyakinan terhadap hasil inferensi. Hasil ini menjadi fondasi penting untuk tahap pengembangan selanjutnya, yaitu pembuatan model inferensi otomatis dan pengembangan aplikasi sistem pakar berbasis web atau mobile. Lalu juga ada harapannya dengan adanya sistem pakar ini diharapkan pemilik hewan peliharaan khususnya kucing dapat melakukan diagnosis awal terhadap penyakit yang diderita hewan mereka dengan lebih cepat dan tepat. Sistem ini juga diharapkan dapat menjadi solusi alternatif di daerah yang memiliki keterbatasan akses ke layanan dokter hewan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem pakar serupa di bidang kesehatan hewan lainnya. Semoga kedepannya sistem dapat terus diperbarui dan dikembangkan dengan data baru sehingga mampu meningkatkan akurasi diagnosis serta pelayanan kepada masyarakat. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ibnu dan juga Dr. Arif atas kontribusinya untuk tugas ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.